Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi kita terbangun dengan pilihan-pilihan, bangun lebih awal atau menunda, memulai dengan zikir atau langsung mengecek ponsel. Langkah-langkah kecil ini terlihat sepele, tapi tahukah kamu bisa mengarah pada takdir yang besar? Dalam Islam, takdir bukanlah sesuatu yang membuat kita pasrah tanpa usaha. Justru, Allah memerintahkan kita untuk memilih, berikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya padanya. Dan disitulah letak keindahannya. Kita berperan dalam skenario besar hidup kita. Satu langkahmu hari ini bisa menjadi jembatan menuju kebaikan, atau bisa juga menjadi jalan memutar yang penuh pelajaran. Semua kembali pada niat dan pilihan yang kamu ambil. Maka penting sekali menyadari bahwa satu keputusan bisa mengubah arah hidupmu. Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ini menunjukkan bahwa satu niat dalam satu langkah pun sudah mulai membentuk takdir yang kita jalani. Pernahkah kamu menyesali sebuah keputusan? Mungkin pernah. Tapi tahukah kamu bahwa penyesalan itu juga bagian dari kasih sayang Allah agar kita belajar? Dalam Islam tidak ada langkah yang sia-sia selama kita sadar dan mau kembali. Satu langkah menuju masjid di waktu subuh, meski berat bisa menjadi saksi di akhirat. Satu langkah menuju pertemanan yang syaleh, bisa menjadi penopang iman. Dan satu langkah menjauh dari dosa, bisa menjadi gerbang ampunan. Terkadang kita merasa tidak siap mengambil keputusan, tapi hidup tetap berjalan. Maka Islam mengajarkan kita untuk istikharah, mohon petunjuk, karena Allah tahu jalan terbaik. Bahkan ketika kita tak mampu melihatnya, bayangkan seorang pemuda di masa Rasulullah. Ia hanya berniat memberi air kepada musafir, lalu Rasul mendoakannya. Satu langkah ringan, tapi menjadi keberkahan yang Allah lipat gandakan. Kita pun bisa seperti itu, jika melangkah dengan niat yang tulus. Hidup ini ibarat perjalanan. Setiap persimpangan adalah ujian, tapi kabar baiknya, Allah tidak membiarkan kita tersesat tanpa petunjuk. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Nurani yang telah Dia ciptakan sebagai penunjuk. Jangan remehkan satu keputusan hari ini. Memilih memaafkan, memilih sabar, memilih berkata baik, atau bahkan memilih diam dari keburukan, semua itu mengukir takdir. Mungkin tak terlihat sekarang, tapi kelak akan terjawab. Dalam diamnya malam ada orang yang memilih untuk sholat tahajud. Satu langkah dari kasur ke sajadah, tapi menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Itulah hebatnya langkah dalam Islam. Nilainya tak selalu diukur dari besarnya aksi, tapi dari ketulusan hati. Kalau hari ini kamu bingung, itu manusiawi. Tapi jangan berhenti. Doakan langkahmu, dekatkan hatimu pada Allah, karena satu langkah yang diberkahi lebih baik daripada 1000 langkah yang hanya mengejar dunia. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa optimis. Satu langkah dalam kebaikan, meski kecil, tetap dicatat. Bahkan senyum pun sedekah. Maka jangan meremehkan satu tindakan baik, karena bisa jadi itu yang membuka pintu surga untukmu. Jangan menunggu momen besar untuk berubah. Seringkali Allah membuka jalan lewat hal-hal kecil, satu pertemuan, satu kalimat yang menyentuh hati, atau satu video yang membuat kita berpikir. Mungkin ini saatnya, mari kita renungkan bersama. Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini, yang akan membuat Allah ridha padamu? Karena hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai,
tapi seberapa benar arah kita melangkah. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan merenung, kenapa hidupku seperti ini? Kadang kita terlalu sibuk berlari, sampai lupa bahwa arah jauh lebih penting dari kecepatan. Islam mengajarkan kita untuk menyadari bahwa satu langkah saja, jika diniatkan dengan baik, bisa menentukan takdir. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. At-Taubah 105. Ayat ini menegaskan pentingnya ikhtiar. Allah melihat setiap langkah kita sekecil apapun itu. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang sedang menanam pohon kurma. Nabi bersabda, "Jika kiamat datang sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat tiba, hendaklah ia menanamnya." Satu langkah kebaikan tetap berarti, meski terasa kecil. Kadang kita menunda-nunda, menunggu momen besar untuk berubah. Padahal, langkah besar tak akan datang tanpa langkah-langkah kecil. Seorang pemuda bernama Abdullah bin Mas'ud dulu hanya seorang penggembala. Tapi ketika ia berani mendekat kepada Nabi dan belajar, langkah itu mengubah hidupnya menjadi ulama besar. Niat adalah kunci pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." Niatmu hari ini untuk lebih sabar, lebih jujur, lebih mendekat kepada Allah. Itu langkah awal yang membuka pintu-pintu kebaikan. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Ia berangkat dengan niat membunuh Nabi, tapi langkah itu mengantarkannya ke jalan hidayah. Karena dalam perjalanan itu, ia dipertemukan dengan bacaan Al-Quran yang menggugah jiwanya. Itulah takdir yang Allah atur dengan penuh hikmah. Setiap keputusan yang kamu ambil akan membentuk jalan hidupmu. Maka penting sekali menimbangnya dengan hati yang tenang. Rasulullah mengajarkan kita doa istikharah agar kita tak berjalan dalam gelap. Sebab Dia yang Maha mengetahui apa yang terbaik. Satu langkah menuju salat tepat waktu bisa menyelamatkan kita dari kehancuran. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Al-Ankabut 45. Maka jangan remehkan satu azan yang kamu jawab dengan langkah ringan ke sajadah. Sahabat Bilal bin Rabah tak pernah menyangka bahwa langkahnya untuk berwudu setiap kali batal akan menjadi sebab Nabi mendengar langkah kakinya di surga. Ketika ditanya, Bilal menjawab, "Setiap kali aku batal, aku langsung wudu dan salat 2 rakaat. Langkah kecil, pahala besar." Seringkali kita terjebak dalam keraguan, tapi Allah tak suka kita diam dalam ketakutan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Maka melangkahlah walau perlahan. Rasulullah SAW sendiri pernah ragu dalam strategi perang, tapi beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti saat perang Uhud. Hasilnya, beliau pun melangkah dengan tegas, meski akhirnya ada pelajaran yang besar di baliknya. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan keputusan sulit pun bisa jadi berkah. Pilihlah langkah yang mendekatkan pada Allah, jangan tunggu sempurna. Tak ada yang lahir langsung menjadi ulama. Bahkan sahabat Khalid bin Walid baru masuk Islam setelah banyak peperangan. Tapi ketika ia melangkah ke jalan hidayah, Allah bukakan baginya kemenangan besar. Ketika kamu merasa sendirian dalam kebaikan, ingatlah Nabi Nuh AS. Ia berdakwah beratus-ratus tahun, tapi hanya sedikit yang mengikutinya. Tapi langkahnya tetap istiqamah. Itulah nilai dalam Islam, bukan jumlah yang dilihat Allah, tapi keteguhan dan niat. Jika hari ini kamu tersandung karena langkah yang salah, tak apa, Allah Maha Pengampun. Katakanlah, wahai hamba-hambaku,
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 53. Langkah kembali kepadanya selalu terbuka. Sahabat Ka'ab bin Malik pernah tersesat langkahnya dengan tak ikut perang, tapi ia jujur kepada Nabi. Kejujuran itu pahit, tapi justru langkah itu menyelamatkan imannya dan membuatnya diabadikan dalam Al-Quran. At-Taubah 118. Kebaikan bukan hanya tentang ibadah besar, senyum pun sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah." Maka satu langkahmu untuk tersenyum pada orang lain hari ini bisa jadi pahala besar. Ingat, keputusan kita juga memengaruhi orang lain. Ketika Rasulullah memilih untuk memaafkan penduduk Taif yang menyakitinya, itu jadi pelajaran bagi seluruh umat Islam tentang kasih sayang dan kelembutan. Satu langkah maaf bisa menyembuhkan luka berjuta hati. Kadang langkah yang benar terasa berat, tapi itulah jihad. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Al-Ankabut 69. Jalan menuju kebaikan memang tidak selalu mudah, tapi selalu berbuah manis. Saat kamu merasa sendirian memilih jalan hijrah, ingatlah Nabi Muhammad SAW. Ia dan Abu Bakar melangkah dalam sunyi, meninggalkan Mekah. Tapi dari hijrah itulah Islam menyebar. Satu langkah berat hari ini bisa jadi awal keberkahan besar. Langkah kecilmu untuk menutup aurat, menahan marah, meninggalkan ghibah, atau menolak ajakan maksiat, semuanya terlihat oleh Allah. Tak ada yang sia-sia. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197. Langkah menuju kebaikan itu seringkali sunyi. Tidak dipuji, tidak disorot. Tapi ingatlah, surga itu penuh dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu." Maka tetaplah melangkah meski tak mudah. Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi, memilih langkah yang tidak biasa. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah daripada kembali ke keluarganya. Keputusannya itu membuka jalan takdir besar. Ia menjadi pemimpin dalam banyak peperangan dan dekat dengan Nabi. Jangan merasa langkahmu tidak dihargai. Bahkan seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing pun Allah ampuni dosanya, kata Nabi dalam hadis sahih. Maka selama langkah itu menuju kebaikan, teruskan. Jangan remehkan amalan kecil yang ikhlas. Setiap langkah meninggalkan maksiat adalah jihad pribadi. Lihatlah Yusuf alaihissalam yang memilih lari dari godaan Zulaikha. Ia lebih memilih dipenjara daripada melangkah dalam dosa. Allah mengabadikan sikapnya dalam Quran surat Yusuf 33 sebagai bentuk kehormatan bagi orang yang menjaga dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap sendi dari tubuh manusia harus disedekahi setiap hari. Dan salah satu bentuk sedekah itu adalah melangkah untuk membantu orang lain. Jadi ketika kamu menemani teman yang sedang jatuh, itu bukan hanya baik di mata manusia, tapi juga bernilai ibadah." Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Tapi ingat, yang membuat jalan itu bercahaya adalah ketulusan langkah kita. Lihatlah Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran dari Persia hingga ke Madinah. Perjalanan panjangnya yang penuh kesabaran justru membawanya ke pelukan iman. Terkadang kita ingin langsung hasil, tapi dalam Islam proses itu penting. Allah tidak menilai hasilmu semata, tapi usaha yang jujur. Seperti kisah Ibnu Ummi Maktum, sahabat tunanetra yang tetap ingin ikut perang walau keterbatasan fisik. Allah menurunkan ayat tentangnya dalam Quran surat Abasa 1-10.
menunjukkan bahwa keinginan kuat saja sudah sangat berharga di sisinya. Langkah terbaikmu hari ini bisa jadi adalah mengalah, bukan karena lemah, tapi karena ingin menjaga ukhuwah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah dua orang berselisih, lalu salah satunya mengalah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Maka memilih diam bukan berarti kalah, tapi memilih jalan yang lebih tinggi. Langkah yang kamu pilih ketika diuji menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ketika sahabat Abu Bakar diuji harta dan perasaan dalam peristiwa IFK, fitnah terhadap Aisyah, ia sempat kecewa, tapi Allah menurunkan ayat Quran Surat An-Nur 22, memerintahkan agar ia memaafkan, dan Abu Bakar pun memaafkan, melanjutkan langkahnya dengan hati yang besar. Saat kamu tak tahu harus melangkah kemana, kembalilah ke Al-Quran. Itu adalah kompasmu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, Kitabullah dan sunnahku." Jangan biarkan langkahmu berjalan tanpa arah. Satu langkah menuntut ilmu bisa mengubah hidupmu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka don Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Maka tidak ada alasan untuk berhenti belajar, sekecil apapun bentuknya. Kalau langkahmu tersesat kemarin, jangan malu untuk kembali. Abu Dzar Al-Ghifari awalnya dikenal keras dan kasar, bahkan suka merampok, tapi setelah bertemu Rasulullah, ia berubah total dan menjadi salah satu sahabat yang paling zuhud. Satu langkah ke arah Nabi, mengubah seluruh kehidupannya. Dalam hidup, jangan menunggu orang lain berubah. Mulailah dari langkahmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Perubahan besar selalu dimulai dari hati yang berani melangkah. Rasulullah SAW tidak langsung menjadi pemimpin. Beliau menjalani proses panjang, bertahan, dihina, diusir, difitnah. Tapi satu hal yang tak berubah, langkahnya yang selalu lurus menuju keridaan Allah. Maka jangan khawatir dengan pandangan manusia, selama langkahmu lurus di jalannya. Langkah menuju doa adalah langkah yang paling ringan tapi penuh harap. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ghafir 60. Maka saat kamu bingung, kecewa atau bahagia, jangan lupakan kekuatan satu sujud, satu munajat. Dalam hidup ini, bukan siapa yang paling banyak langkahnya, tapi siapa yang paling istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit." Maka jangan malu memulai dari hal kecil, asal terus dijaga. Langkah menolong orang lain adalah langkah yang membawa berkah, seperti Ansyar yang menerima kaum muhajirin dengan ikhlas, membagi rumah dan makanan mereka. Allah memuji mereka dalam Quran Surat Al-Hasyr 9. Satu langkah menerima orang lain bisa jadi sebab dibukanya pintu rezeki dan rahmat. Hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna tapi tulus. Bahkan Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Maka jangan tunggu bersih dulu baru melangkah, karena terkadang justru dengan melangkah, hati kita dibersihkan. Takdir memang rahasia Allah, tapi ikhtiar adalah tanggung jawab kita. Seperti ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit saat perang Khandaq. Langkah fisik itu tetap mereka ambil, walau mereka tahu kemenangan datang dari Allah. Sebab, takdir itu akan menghampiri langkah yang jujur. Akhirnya pertanyaannya adalah, langkah apa yang bisa kita ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada Allah? Tak perlu muluk-muluk,
Bisa jadi satu istighfar di tengah kesibukan, satu senyum di tengah lelah, atau satu keputusan untuk menunda dosa, karena satu langkah hari ini bisa menjadi penentu takdirmu esok. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami, maha melihat langkah-langkah kami, maha membolak-balikan takdir kami. Tuntunlah kami agar tidak salah melangkah. Jauhkan kami dari pilihan yang menjauhkan kami darimu. Berikan cahaya di setiap jalan yang kami tempuh. Dan kuatkan hati ini untuk memilih apa yang Engkau ridai. Ya Rabb, jika hari ini langkah kami masih berat menuju kebaikan, ringankan dengan rahmat-Mu. Jika kami pernah tersesat dalam langkah yang salah, bimbing kami kembali kepadamu. Beri kami kekuatan untuk memulai, keberanian untuk melangkah, dan keteguhan untuk terus melanjutkan sampai Engkau ridai hidup kami dan akhir kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam keraguan dan terlalu singkat untuk terus menunda perubahan. Langkah kecilmu hari ini bisa menjadi awal takdirmu esok. Yang penting bukan seberapa besar langkahnya, tapi kemana arahnya. Kalau hari ini kamu bingung, cemas, atau bahkan lelah, ingatlah, selama kamu memilih mendekat pada Allah, maka kamu tak akan pernah benar-benar tersesat. Langkahmu akan selalu punya arti, karena Allah maha melihat dan maha menghargai setiap niat baik hambanya. Jadi yuk kita ambil satu langkah lagi hari ini. Langkah kecil tapi tulus. Langkah sederhana, tapi penuh harap. Karena bisa jadi, itulah langkah yang mengubah segalanya. Semoga Allah selalu membimbing setiap tapak kaki kita, menguatkan niat-niat baik, dan menjadikan setiap langkah sebagai saksi cinta kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.